Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai UKM PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Noviana, saya guru di SMA Negeri 1 Spauk, Kecamatan Spauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG tahun 2021 di SMA Negeri 1 Spauk yang saya laksanakan secara daring dengan platform Google Meet. Pada kesempatan pembelajaran hari ini, saya mengambil materi kelas 11 semester 1 dengan KD 3.2 yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia. Untuk itu, mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Ya, apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas Bu. Baik. Ya, kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ibu ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Pagi, Sehat? Bu. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat Bu. Puji Tuhan. Sehat, Bu. Ya, baik. Hari ini tanggal 18 Oktober tahun 2021 kita memulai pembelajaran kita ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta satu orang untuk memimpin doa. Silahkan. Baik. Mulai pelajaran dari hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Michelle. Ya Bu. Apakah semuanya sudah mengisi daftar hadir di Google Form-nya? Sudah Bu. Sudah, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Tidak lupa juga Ibu ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan kalian ya di masa pandemi ini ya. Patuhi protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan ya, dan mencuci tangan sesering mungkin setelah melaksanakan aktivitas. Baik anak-anak, Ibu akan share screen materi kita pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Sudah Bu. Ya. Anak-anak Ibu semuanya ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Bangun Pemudi Pemuda. Terima kasih anak-anak telah menyanyikan lagu Pemudi Pemuda ini ya. Lagu ini itu penuh dengan makna ya. Kalau kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, ini adalah seruan bagi kaum pemudi pemuda. Siapa kaum pemudi pemuda? Kami Bu. Iya betul, kalian semua adalah kaum pemudi pemuda. Ini lagu seruan untuk kalian semua untuk siap sedia dalam melayani negara. Karena apa? Karena masa depan negara itu ada di tangan para pemudi pemuda. Ya, para pemudi pemuda harus bekerja keras, ya, tetap mendepankan kejujuran dan tingkah laku yang halus serta hati yang tulus. Ya, masa depan negara ada di tangan kaum pemuda, yaitu anak-anak semuanya. Baik,
Ibu lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Michelle masih ingat? Masih, Bu. Ya. Bagaimana Michelle? Apa materi kita minggu lalu? Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, Bu. Ya, betul sekali Michelle ya, tentang prinsip-prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan. Ibu akan sampaikan satu buah video. Ya, silakan anak-anak simak. Semoga video ini bisa memotivasi kita semua, ya. เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะ Bagaimana anak-anak? Sudah menonton videonya semua? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Itu tadi cerita tentang apa ya? Yang kalian simak? Kecil, Bu. Anak kecil dengan siapa? Ibunya. Dengan ibunya. Nah, apa yang dilakukan anak kecil itu? Berjualan. Berjualan, ya. Dia belajar, tidak kenal lelah, ya, tidak mudah putus asa. Iya, begitu juga dengan kalian semua. Kalau kalian tetap berusaha, kerja keras, ya, apapun yang kalian inginkan pasti bisa kalian dapatkan. Pasti bisa sukses. Begitu juga dengan materi hari ini. Kalau kalian belajar dengan sungguh-sungguh, ya, memperhatikan, pasti kalian akan mendapatkan hasil yang baik, ya. Baik, Ibu lanjutkan anak-anak. Nah, materi kita pada pagi hari ini, ya, kalian sudah memasuki subbab yang ketiga. Materinya yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Dengan submateri kita yang pertama itu pentingnya kehidupan yang demokratis. Lalu yang kedua perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Ya. Nah, Ibu sampaikan juga kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita. Ya, yang kita pelajari hari ini adalah KD 3.2, ya, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus kalian capai, yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis pentingnya kehidupan demokrasi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil telaah tentang perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi dengan cermat dan teliti. Nah, kemudian anak-anak, Ibu sampaikan juga, ya, penilaian dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Ya, ada penilaian sikap yang Ibu ambil, yaitu saat pembelajaran, dan proses diskusi kelompok yang kalian lakukan. Ya, kemudian penilaian keterampilan saat diskusi kelompok nanti, dan juga saat presentasi kelompok. Dan yang ketiga, penilaian pengetahuan seperti biasa yang akan kita ambil melalui aplikasi Quizzes. Mengerti anak-anak? Oke, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya. Kita lanjutkan hari ini, ya. Apakah anak-anak semua melihat gambar yang ditampilkan di layar? Lihat, Bu. Lihat. Nah, ada yang tahu itu gambar apa? Ya, Sally. Silakan Sally. Dia yang sedang menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi aktif dalam Iya, gambar itu kata Sally adalah gambar rakyat yang sedang menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi aktif dalam kebijakan pemerintah. Betul Sally, ya, bagus.
betul sekali jawabannya ya. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh ya penyaluran aspirasi atau peran aktif warga negara dalam kebijakan pemerintah. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk beraspirasi. Tidak juga selalu melalui unjuk rasa. Ya, bisa juga melalui dialog-dialog publik, bertemu dengan tokoh-tokoh politik ataupun tokoh-tokoh yang ada dalam pemerintahan. Bagus, terima kasih Sally ya. Nah, Ibu sampaikan juga ada satu video. Silahkan anak-anak simak dengan baik ya. Punya saya arahnya. Sudah menyaksikan semua ya anak-anak? Ya. Nah, ada yang bisa menjelaskan makna atau pesan dari video yang barusan kita tonton? Oh ya, Vivia sepertinya mencoba menjawab. Silakan Vivia. Makna dari video tersebut adalah pelaksanaan demokrasi di sekolah yang tidak sesuai dengan aturan, di mana calon ketua OSIS melakukan kecurangan dengan mendahului, tapi kemudian dia menyadari atas kesalahannya dan meminta maaf. Iya. Itu saja Vivia? Iya, Bu. Ya, betul sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Vivia bagus, betul. Nah, apa kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini? Untuk memasuki materi, Ibu mau bertanya dengan anak-anak semuanya. Kira-kira demokrasi itu pentingkah untuk negara kita? Apakah penting? Penting, Bu. Penting, Bu. Penting. Oke, nah kita lihat mengapa demokrasi itu penting. Pentingnya kehidupan yang demokratis, ya. Nah, kehidupan demokratis itu sangat penting karena memiliki karakteristik, ya. Sebuah negara, ya, dapat dikatakan sebagai negara yang demokratis karena memiliki karakteristiknya. Ya, yang pertama adalah persamaan kedudukan di dalam hukum. Nah, artinya apa anak-anak? Hukum harus dijalankan secara adil dan juga benar. Ya, tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, harus sama di depan hukum, baik itu dia pejabat atau dia itu orang kaya misalnya, semuanya harus sama di depan hukum. Tidak boleh pandang bulu. Istilahnya kalau dalam hukum tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak boleh hanya untuk rakyat-rakyat kecil begitu. Jadi tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iya. Nah, yang kedua, karakteristik pentingnya negara demokrasi adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Nah, seperti yang dijawab tadi, ya, yang pertama itu aspirasi dan kemauan rakyat dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Ya, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Sering sekali kalian menonton di televisi tentang partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Ada yang melaksanakan unjuk rasa. Pernah menontonnya di televisi anak-anak? Pernah? Iya, ada juga yang berdialog, ada juga yang mahasiswa mendatangi kantor DPR. Nah, itu adalah bukti partisipasi dalam kebijakan pemerintah. Nah, yang ketiga adalah distribusi pendapatan secara adil. Nah, dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Nah, semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak, dan pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah. Nah, di sini anak-anak bisa melihat gambarnya, ya, ada bantuan rumah gratis dari pemerintah. Ya, Ibu yakin anak-anak pernah mendengar tentang bantuan rumah gratis? Pernah mendengar? Pernah, Bu. Ya, ataupun mungkin atau ada sanak keluarganya
sanak saudaranya yang dapat bantuan ini adalah bukti distribusi pendapatan dari pemerintah secara adil, ataupun bantuan sosial. Pernah mendengar bantuan sosial? Ada dana BLT, ya sekian bulan, ya bagus ya. Artinya anak-anak semua mengamati apa yang terjadi di lingkungan sekitar, ya. Nah, kemudian yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting. Yang pertama, kebebasan Beragama. beragama, ini gambarnya anak-anak. Yang kedua, kebebasan Pers. pers. Pernah mendengar kebebasan pers itu tentang apa? Kayak berita gitu, pers. Iya, tentang media, massa. Kalian pasti pernah menonton televisi, ya kan? Pernah nonton? Ya, atau mungkin membaca majalah atau membaca koran. Nah, itu yang disebutkan dengan kebebasan pers, kebebasan dalam menyampaikan informasi melalui ya baik itu televisi, koran, majalah, radio dan sebagainya, ya. Yang berikutnya adalah kebebasan dalam mengeluarkan pendapat. Nah, ini ada gambarnya. Itu contoh tadi yang aspirasi juga begitu. Nah, yang berikutnya kebebasan berkumpul. Ya, kebebasan berkumpul, berserikat, ya. Memiliki komunitas-komunitas yang sesuai dengan norma, sesuai dengan undang-undang. Nah, ini adalah kebebasan berkumpul, ya. Sampai di sini anak-anak jelas tentang karakteristik pentingnya negara demokrasi? Jelas anak-anak? Jelas. Ya, sampai di sini anak-anak ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, materi kita adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis? Kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip. Ya, yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan, ya, atau hukum yang berlaku. Kalau di sekolah bagaimana? Sesuaikan dengan aturan sekolah. Nah, yang pria, yang laki-laki rambutnya janganlah panjang, jangan gondrong. Yang perempuan, ya rambutnya kalau panjang harus diikat supaya rapi, memakai ikat pinggang misalnya. Apalagi kalau peraturan di sekolah? Pakai dasi. Pakai dasi, betul. Kalau sepatunya warna apa kalau di sekolah? Warna hitam. Warna hitam. Hitam, bukan warna hijau ya, warna hitam sepatunya. Nah, yang kedua, membiarkan diri bertindak demokratis dalam segala hal. Ya, demokratis dalam segala hal. Tidak ingin menang sendiri, ya, memperhatikan pendapat orang lain juga. Yang ketiga, membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah, bukan dengan emosi, ya. Yang keempat, membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan, dengan sedikit-sedikit memarah, ya, sedikit-sedikit temannya main tinju, itu tidak baik, ya, anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang gratis, tuh, ya, seperti video yang disampaikan di awal tadi, ya, itu jangan ikuti, harus demokratis, kurang. Yang keenam, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam bermusyawarah. Kemudian selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan dengan diri pribadi sendiri. Yang kedelapan, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah. Yang kesembilan, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jangan hanya mau menuntut hak, tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Dalam kata lain, jangan selalu minta uang jajan kalau tidak mau berkewajiban membantu orang tua. Kalau di rumah, membantu orang tua mencuci kah, menyapu kah, begitu ya anak-anak ya. Jadi jangan hanya menuntut, ya, mak minta uang jajan lah, pak minta uang jajan lah. Tapi disuruh bapaknya minta bantu, enggak mau. Disuruh mamanya membantu, enggak mau.
Nah, Ibu yakin anak-anak Ibu semua di sini semuanya mengerti akan hal tersebut, ya. Nah, selagi ada waktu, bantulah orang tua di rumah dengan tidak meninggalkan kewajiban utama kalian sebagai seorang pelajar, ya. Ya, mau dapat nilai bagus tapi tidak mau belajar, bagaimana ceritanya, ya kan? Tuh. Baik, anak-anak semua. Sebelum kita melanjutkan ke proses diskusi, ada yang ingin bertanya? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Ya. Kita lanjutkan ke proses diskusi. Ibu beri waktu kalian sekitar 10 menit ya untuk kalian mengecek kembali ya, berdiskusi kembali dengan teman-temannya untuk persiapan presentasi kelompok. Kalian sudah berdiskusi dari mulai H-2 kemarin untuk membahas materi diskusi kita. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian membahas kembali, melihat kembali dan mengecek kembali tentang apa yang akan kalian sampaikan di presentasi kelompok nanti. Ya. Silakan anak-anak berdiskusi 10 menit dengan teman kelompoknya. Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua mimpi menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah, menaklukkan dunia. Jangan berhenti untuk terus berjuang jadi pemenang. Tetap semangat ini takkan pernah habis selama kita terus bersama. Meski berbeda, kita pasti bisa. Diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah siap untuk presentasi kelompok? Sudah, Bu. Siap. Siap. Nah, sebelum presentasi kelompok supaya lebih semangat, seperti biasa kita ice breaking dulu. Siap anak-anak? Jangan ditutup videonya ya. Nah, kita sama-sama berpegang. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs in, elbows up, Gimana anak-anak? Masih semangat? Bu. Semangat ya. Baik. Ibu akan berikan kesempatan untuk setiap kelompok untuk presentasi. Ya, kita mulai presentasi kelompok kita pada hari ini ya. Hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 yang kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siap? Selamat pagi teman-teman, saya akan mewakili kelompok 2. Ya, silakan. Pagi. Pertanyaannya yaitu, setelah kamu mengamati gambar dan video di atas tentang pentingnya kehidupan demokratis dikembangkan dalam berbagai kehidupan, apa akibatnya bila karakteristik negara yang demokratis tersebut tidak dijalankan? Jawabannya 1. Bahwa kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan. Tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian, tampak tidaknya tidak akan semakin ada jaminan hak-hak asasi manusia atau dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 2. Adanya kericuhan yang timbul
perbedaan pendapat membuat acuhan persatuan dan kesatuan perpecahan masyarakat, penyimpangan dan cemoohan masyarakat. Baik, sudah selesai presentasinya? Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok lain. Flora sepertinya. Silakan Flora. Silakan Flora. Saya Flora Fernanda dari kelompok 3 ingin mewakili kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan pada kelompok 2. Ya, silakan. Jika kita melihat kondisi sekarang ini, banyak kerugian dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai akibat dari merebaknya wabah virus corona. Apa yang telah dilakukan pemerintah sebagai wujud keadilan terhadap masyarakat Indonesia yang terkena dampak virus corona? Bagaimana kelompok 2? Pertanyaan dari Flora. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Kan nama saya Virgo, saya mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Ada beberapa bantuan yang diluncurkan pemerintah selama pandemi ini sebagai wujud keadilan terhadap masyarakat, yaitu pertama bantuan sembako, kedua bantuan sosial tunai, ketiga BLT dana desa, keempat kartu prakerja, kelima BLT usaha mikro kecil. Ya. Bagaimana Flora? Jawaban dari kelompok 2, contoh-contohnya katanya ada bantuan sembako, bantuan sosial tunai, atau BLT dana desa, kemudian ada kartu prakerja, dan bantuan-bantuan untuk usaha mikro kecil katanya. Bagaimana Flora? Apakah jelas jawaban dari kelompok 2? Jelas. Jelas, bagus. Jelas, Ya. Bu. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah menjawab pertanyaan dari teman kelompok lain. Bagus sekali, ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2, ya. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3 sudah dipersiapkan siapa yang akan mewakili kelompoknya, mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah? Ya, silahkan. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi kami mendapat pertanyaan, kalian sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai ujung tombak dalam usaha menegakkan nilai-nilai demokrasi, sudah semestinya mendemokrasikan peran serta kalian dalam usaha mewujudkan kehidupan yang demokratis. Nah, sekarang coba kalian tuliskan contoh perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan sekolah. Jadi kelompok kami sudah berdiskusi dan jawabannya adalah pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, pembentukan regu piket, pemilihan kelompok diskusi, pemilihan kapten regu olahraga, pemilihan pemimpin upacara, dan pemilihan duta-duta sekolah. Sekian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Ludovika dari kelompok 3 sudah mewakili temannya. Bagus sekali presentasinya, ya betul sekali kalau menurut Ibu. Tapi mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Ya, sepertinya Yosi yang akan bertanya. Silakan Yosi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Yosi. Pagi, Yus. Ya, Pagi. saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 3, yaitu dapatkah kelompok saudara memberikan contoh penerapan demokrasi pada saat diskusi kelompok? Ya, silakan. Wendy sepertinya yang ingin menjawab. Selamat pagi semuanya. Ya. Selamat pagi Wendy. Perkenalkan, nama saya Wendy. Saya dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Contohnya adalah mau mendengarkan pendapat teman, tidak memaksa teman untuk mengikuti pendapatnya.
mengambil keputusan lewat musyawarah, menghormati pendapat teman, melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Sekian, terima kasih. Nah, bagaimana kelompok 1? Apakah jelas jawaban dari kelompok 3? Katanya dalam penerapan diskusi demokrasi pada saat diskusi itu katanya kita harus mendengarkan pendapat teman, kata kelompok 3. Tidak boleh memaksakan teman untuk mengikuti pendapatnya. Mengambil keputusan dalam diskusi itu harus lewat musyawarah, menghormati pendapat teman dan melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Iya, terima kasih kelompok 3 sudah presentasi, sudah menjawab pertanyaan, bagus sekali ya, presentasi yang sangat jelas. Ibu sangat memberi apresiasi yang sangat bagus untuk kelompok yang sudah maju. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3 ya. Baik, presentasi hari ini semuanya bagus dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Ibu berterima kasih sekali ya, karena kalian sudah menyelesaikan tugas dengan baik ya, dengan penuh tanggung jawab, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk keempat kelompok kita hari ini ya. Baik anak-anak, sekarang tiba waktunya kita ke kesimpulan materi pada hari ini ya. Sebelum ibu menyampaikan kesimpulannya, apakah ada dari anak-anak semua yang ingin menyampaikan atau merangkum dari materi yang kita sudah pelajari hari ini? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silahkan. Sepertinya Angela Arlinda yang akan menyampaikan pendapatnya. Silahkan Angela. Kesimpulannya adalah bahwa semua negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka akses kedaulatan rakyat tidak berjalan. Tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan depan hukum. Kesimpulan yang bagus sekali dari Angela ya, bukan hanya bagus tetapi kesimpulannya betul sekali bahwa negara disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalamnya tersebut ada pemerintahan yang memiliki persamaan kedudukan depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dari pendapat yang layak, serta terjadi distribusi pendapatan yang adil. Bagus sekali. Nah, kita lanjutkan lagi anak-anak untuk merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan dengan kalian ya. Apakah anak-anak masih ingat apa materi yang kita pelajari tadi? Ya, Valentina sepertinya mau menjawab. Silakan Valentina. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi tentang materi tadi aku ada catat beberapa poin. Ada 2 poin pertama, yaitu tentang materi pentingnya kehidupan demokratis. Di mana dalam kehidupan demokratis ini saya mencatat apa poin penting. Yang pertama, persamaan kedudukan dalam hukum, adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan bertanggung jawab, serta poin-poin selanjutnya. Kemudian yang kedua itu tentang perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, di mana saya mencatat poin-poinnya juga. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan, kemudian membiasakan diri bertindak secara demokrasi, dan membiasakan diri untuk menyelesaikan berbagai persoalan demokrasi. Itu tadi poin yang saya bisa. Demikian. Bagus, ya baik. Terima kasih Valentina menyampaikan pendapatnya. Nah, anak-anak, menurut pendapat kalian, pembelajaran mana yang menurut kalian menarik dan apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Ludovika sepertinya mau menyampaikan pendapatnya. Silakan Ludovika. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Menurut pendapat saya yang menarik dari pembelajaran hari ini adalah saat kami atau saat kelompok berdiskusi. Karena pada saat berdiskusi, kami sekaligus belajar dan menerapkan sikap demokratis.
Sekian, Bu. Itu saja? Ya, Bu. Ya, terima kasih Widopika menyampaikan pendapatnya, bagus sekali. Nah, sekarang ya, karena kita sudah belajar, sudah diskusi, sekarang waktunya Ibu akan mengambil evaluasi dari kalian semua. Evaluasinya seperti biasa melalui quizzes ya. Nanti Ibu akan kirimkan linknya di grup WA kita. Silakan nanti dikerjakan secara bersama ya. Anak-anak siap? Siap, Bu. Ya. Sudah selesai ya. Tadi Ibu lihat jawabannya bagus ya. Di tingkat 3 teratas tadi ada Vivia, ada Nuri, dan juga ada Yosi. Itu nilai 3 tertinggi di atas ya. Bagus sekali anak-anak. Kalian sudah menyelesaikan evaluasi pengetahuannya dengan baik ya. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi ya. Nilainya bagus ya. Semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Ini adalah pembelajaran terakhir di bab 2. Maka minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Nanti Ibu akan kirimkan kisi-kisinya di grup WA. Silahkan anak-anak pelajari ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Namun sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Wendy. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua. Ibu ingatkan ya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan kalian. Untuk hari ini Ibu akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Terima kasih.